Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NIM 42118110019 kelas Mekatronika semester 6 malam. Ya, di sini di UAS Kada ini ingin menjelaskan tentang modul 8, yaitu bagian troubleshooting dan multitouch. Yang di bagian troubleshooting itu ada bagian-bagiannya, yaitu the webinar video online, using app system, DB-Spy, login or output window, cross-reference, verify, latest service spec or patch, deployment best practice. Baiklah, untuk yang pertama the webinar video online. Pertama kita menggunakan software ya, browser. Bisa apa saja, bisa Microsoft Edge atau Google Chrome. Saya di sini menggunakan Google Chrome ya. Pertama kita masuk ke learning terlebih dahulu, learning Polybatam. Masukkan nama dan NIM dan password, lalu login. Lalu di sini ada berbagai macam mata kuliah. Kita pilih SCADA, lalu list materi SCADA. Nah, di sini ada berbagai macam tutorial SCADA. Ada lebih tepatnya 24 video SCADA. Dan untuk yang kedua, using help system, kita bisa masuk ke softwarenya terlebih dahulu, yaitu Indusoft Web Studio. Kita klik, maka akan menunggu sebentar masuk ke softwarenya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini awalnya. Jadi untuk help systemnya di Indusoft, di sini di tabnya ada tab help. Nah, di sini ada group box documentation. Nah, di sini ada context sensitive, help, sama communication driver. Nah, ini termasuk using helpnya help sistemnya dari Indusoft. Jadi misalnya kita yang pertama coba context sensitive. Kita klik context sensitive, lalu di kursor kita akan muncul tanda tanya. Nah, di sini kita tinggal klik apa yang ingin kita ketahui penjelasannya. Misal di sini screens. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Di sini screen folder langsung akan muncul technical reference-nya ya. Screen folder. Nah, di sini ada penjelasan dari screen folder tersebut. Yaitu di screen folder di lokasinya di grafik, di tab Project Explorer itu berisi screen worksheet dan both complete still in development, yang sudah komplit maupun masih dalam pengerjaan. Nah, yang kedua help tinggal diklik, sama dia akan muncul technical reference, tetapi ini secara manual. Ya, kita carinya misalnya introduksi. Kita cari di misal project security, ada configuration server. Di sini misalnya database, kita klik database interface. Di troubleshooting misalnya di sini kita klik troubleshootingnya, ada proxy setting dan lain. Di getting help tab yang dimaksud. Nah, untuk yang selanjutnya nih, communication driver. Untuk saat kita klik communication driver akan muncul tab seperti ini. Di sini ada berbagai macam driver dan deskripsinya. Misal kita klik 9154, kita klik lalu klik help. Nah, di sini kita akan muncul ke PDF dari 9154 tersebut. Di sini ada penjelasan dari driver 9154, karakteristik driver tersebut dan penjelasan-penjelasan lainnya.
Baiklah, yang ketiga untuk dbSpy login atau output window. dbSpy itu dia database spy. Database spy itu alat untuk debugging yang memungkinkan Anda untuk memantau dan memaksa nilai ke tag project, menjalankan dan menguji fungsi ekspresi matematika. Nah, untuk ke database spy itu ini database spy ya. Ada text expression, value, quality, dan continuous. Nah, untuk menuju ke database spy itu caranya di tab home di group box remote management. Di sini ada database spy. Nah, di sini ada mode boxnya, kita bisa pilih encrypted, TCP or IP, HTTP atau apa. Biasanya ini hostnya juga. Klik OK, lalu akan muncul database spy lokal. Nah, text expression, value, quality, dan continuous itu adalah di sini. Text ekspresi itu project text system atau ekspresi yang ingin Anda pantau. Untuk value menampilkan nilai yang dikembalikan oleh text ekspresi. Kualitas menampilkan kualitas good or bad dari nilai yang dikembalikan oleh teks ekspresi. Nah, di sini dia contohnya. Misalnya second, minute, hour, value-nya berapa, quality-nya good, continuous, bisa di checkbox-nya, bisa di checklist. Nah, lalu untuk login output window-nya di sini. Nah, untuk menuju settingannya itu tinggal klik di output ini, kita klik kanan di setting. Nah, di sini akan muncul log settingnya, log setting dari login tersebut. Nah, di sini kan ada tab-tabnya, ada xref dan find result. Itu adalah alat referensi silang untuk mendapatkan tag dan untuk menemukan siap tempat di project tempat tag berada sedang digunakan. Hasil muncul di tab ini menyediakan jalur dan nama file kolom baris di spreadsheet. Jadi, jika sesuatu berubah dalam tag dan menghasilkan hasil yang tidak diharapkan atau tidak berhasil, Anda dapat menemukan semua contoh tag untuk tujuan debugging. Nah, di situ fungsinya. Lalu selanjutnya yaitu cross reference. Nah, cross reference ini dia itu ada di tab home di group box text. Di sini ada cross reference. Misal di sini kita coba klik, kita ketik blink fast ya. Blink fast. Nah, di sini outputnya akan muncul seperti ini di tab X reference. Nah, itu adalah kan sama. Nah, di sini menampilkan hasil menggunakan alat referensi silang untuk menemukan di mana tag tertentu digunakan project Anda. Hasilnya termasuk jalur file dan nama lembar kerja di mana tag digunakan, serta kolom dan baris pada lembar kerja. Jadi, jika sesuatu berubah dalam tag dan menghasilkan hasil yang tidak diharapkan atau tidak berhasil, akan muncul di sini. Seperti itu. Setelah itu verify. Nah, untuk verify ini kita bisa menemukan di tab home di group box tools. Di sini ada verify. Tinggal kita klik. Nah, di sini misalnya untuk membuang semua file sementara yang dibuat untuk pengembangan project, misalnya txt, Mac, dan file. Nah, kita bisa pilih hapus file project sementara. Nah, untuk yang menghapus semua baris kosong yang disisipkan secara manual ke dalam lembar kerja, kita bisa pilih hapus blank line project database. Nah,
untuk menerapkan perlindungan kata sandi pada semua file project Anda secara bersamaan, kita bisa klik style set password for all file. Nah, setelah itu tinggal kita klik verify. Maka dia akan seperti ini. Ini contoh saja yang bisa kita abort, tapi kita biarkan saja dulu. Ini hanya percobaan untuk verify project. Lalu akan muncul seperti ini, verify project was complete successful. Berarti projectnya sudah di verify dengan sukses. Lalu untuk latest service spec or patch, nah itu kita bisa dilihat di tab help di group box information. Di sini ada about. Nah, di sini ada service spec Indosoft Web Studio Educational V8.1. Nah, di sini ada service pack-nya 3, patch 0, build number 3201 1902. Nah, ini about-nya latest packs yang kita pakai ya. Yang ini di sini dia penjelasannya ada di sini semua. Lalu untuk yang deployment best practice itu ya kita latihan yang semaksimal mungkin. Kita bisa lihat dari tutorial di sini, kita lakukan secara terus-menerus. So, deployment untuk practice terbaik. Baiklah, selanjutnya untuk multitouch ya. Multitouch itu kita dapat aktifkan gerakan multi sentuh di layar project untuk menyediakan opsi termuka tambahan kepada penggunaan akhir. Pada perangkat layar sentuh tradisional yang hanya mendukung satu titik sentuhan atau ketukan pengguna secara langsung setara dengan klik mouse sederhana dan penggunaan akhir. Nah, kita bisa setting multitouch itu dengan konfigurasi the default multitouch setting for all screen. Caranya yaitu di tab ini, di tab project, di group box setting. Nah, kita bisa klik viewer di sini. Nah, di project setting sini. Nah, di sini ada multitouch setting. Di sini dimana kita bisa setting multitouch kita. Nah, misal mode 0 ini itu adalah di sini ada screen style, klik style untuk klik. Setiap style memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, optionnya kan 0 sama 1, 0 untuk no, multitouch fitur tidak aktif, screen style terpilih, 1 untuk yes, screen multitouch fitur aktif untuk screen style terpilih. Nah, nih bisa kita lihat dari sini. Untuk penyetikannya enable yang 0 dan 1 tadi di sini. Kalau sudah kita setting tinggal klik OK. Nah, di sini ada berbagai jenis gerakan multi sentuh tersebut ya, multi touch. Nah, di sini ada zoom, panci dalam atau panci dalam kita bisa menggunakannya dengan cara menggerakkan jari kita. Cukup sentuh 2 jari ke bagian manapun dari layar, lalu cubit dan regangkan untuk memperbesar atau geser untuk menggeser. Zoom mengubah skala konten layar. Atau juga bisa dengan cara zoom panci luar, cara yang sama. Lalu ada juga objek alarm atau control area. Nah, saat multitouch diaktifkan untuk layar project, maka objek alarm atau kontrol peristiwa apapun di layar itu dapat dimanipulasi dengan gerakan
multitouch ini. Secara khusus Anda dapat menggesek dengan satu jari atau memilih item di daftar alarm, dan Anda dapat geser dengan satu atau dua jari untuk mengulir daftar. Lalu bisa juga dengan objek control trend. Nah, saat multitouch diaktifkan untuk layar project, maka objek trend control apapun itu layar itu dapat dimanipulasi dengan gerakan multitouch. Secara khusus Anda dapat mencubit atau merenggangkan untuk memperbesar atau menggeser untuk menggeser area trend yang dapat dilihat seperti ini. Nah, objek isi juga sama ketika multitouch diaktifkan untuk layar, maka objek grid pun di layar itu dapat dimanipulasi dengan gerakan multitouch juga. Bisa di swipe to select, slide to scroll, and slide to pen. Ada di sini. Nah, kurang lebih itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.